Oke, selamat pagi. Kita mulai. Ini rekamannya udah jalan. Testing dulu suara saya nyampe dan slide-nya terlihat tidak? Nyampe dan terlihat, Pak. Oke. Nah, kita masuk ke pasal yang namanya persamaan diferensial. Yang dibahas di sini hanya khusus persamaan diferensial yang sangat gampang. Ya, jadi nanti di semester 2 ada lagi. Persamaan diferensial itu secara umum sangat rumit dan kalian yang pasti nanti di tingkat 2, 3 ketemu persamaan diferensial tuh nggak mungkin enggak gitu ya. Aplikasinya sangat banyak. Oke, persamaan diferensial selanjutnya akan saya singkat PD itu ya, adalah persamaan yang melibatkan turunan sebuah fungsi. Ini contoh-contohnya. Jadi ya sebuah persamaan di mana ada turunannya terlibat, entah turunan 1, bisa turunan 2, bisa turunan 3 gitu ya, dan selanjutnya. Kemudian ada pengertian orde. Orde persamaan diferensial adalah turunan tertinggi yang muncul di persamaannya. Jadi yang nomor 1 ini orde 1, karena paling tinggi turunan 1. Ini orde 2, yang ketiga ini orde 3, bukan orde 5 ya. Beda dengan polinom, kalau polinom tuh pangkatnya yang menentukan, kalau ini enggak turunannya. Jadi yang ini orde 3. Nah, kemudian fungsi, tujuan kita ngapain? Tujuan kita adalah mencari sebuah fungsi yang memenuhi hubungan persamaan ini. Nah, fungsi yang memenuhi persamaan ini itu disebut solusi gitu ya. Contohnya kita lihat ini. Y sin X merupakan solusi dari ini. Nah, kadang-kadang di ujian itu terutama yang on-site soalnya seperti ini misalkan. Tunjukkan Y sin X solusi dari ini. Kalau diminta menunjukkan itu jangan dicari dari sini ya. Boleh dicari juga, tapi lebih susah nyari. Ini udah diberikan. Jadi kalau mau menunjukkan solusi, tinggal kita substitusikan aja ke ruas kiri dan ruas kanan. Betul nggak jadi sama gitu ya. Ya ini ruas kanannya hanya 0, jadi kita hanya hitung ruas kiri, betul nggak? Saya lisan aja ya. Ini sederhana. Kalau saya punya Y sin X, atau ditulis aja ini karena baru. Tunjukkan Y sin X solusi dari Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, tinggal kita dari sini berangkat aja Y-nya sama dengan sin X. Kita hitung ini, betul nggak jadi 0 gitu ya. Jadi saya hitung dulu turunan ke 1 dan keduanya. Cos X, turunan 2-nya adalah min sin X. Nah, kemudian saya hitung. Y double aksen ditambah Y. Jangan dibilang 0 dulu, ini kan mau ditunjukkan. Saya hitung. Y double aksennya min sin X. Ditambah Y-nya sin X. Nah, ini baru 0. Berarti terbukti Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Ya. Begitu. Oke, itu menunjukkan solusi, tinggal disubstitusikan saja. Terus fungsi Y cos X juga solusi dari ini. Coba kita lihat lagi, kita buktikan lagi. Kalau saya punyanya sekarang Y sama dengan cos X. Y aksennya min sin X. Y double aksennya sama dengan min cos X. Kita lihat lagi Y double aksen ditambah Y. Ini yang saya hitung. Ini saya hitung. Sama dengan Y double aksen min cos X ditambah Y-nya cos X. Kembali sama dengan 0.
Jadi ini solusi, ini juga solusi, gitu ya. Nah, yang kita maui nanti, oh ya, sebentar, satu lagi. Secara umum, persamaan ini solusinya berbentuk seperti ini. Dengan A dan B bilangan sembarang, boleh 0, boleh 1, boleh berapa, boleh minus. Nah, ini dinamakan solusi umum. Jadi solusi umum adalah solusi yang memuat semua solusi. Nggak mungkin ada bentuk lain lagi. Itu namanya solusi umum. Nah, solusi umum dari persamaan diferensial orde n, kayak ini nih orde 2, persamaan diferensial orde 2, pasti memuat dua buah konstanta. Di sini A dan B konstantanya. Nah, kadang-kadang konstantanya bisa kita hilangkan bila diberikan syarat. Nanti kita lihat di soalnya aja ya. Oh, atau ini udah ada contohnya. Oke, konstantanya bisa ditentukan kalau diberi syarat. Kalau ada dua konstanta seperti ini, ya perlu dua syarat. Contohnya ini, yang tadi. Persamaan diferensial ini, kalau dilengkapi syarat ini, Y03, Y aksen 00, maka dengan disubstitusikan syaratnya ke solusi umum, atau saya hitung aja ya, tadi Y03, Y aksen 00. Oke, sebentar, perlu saya hapus dulu. Hapus. Nah, ini punya solusi umum A apa tadi? Sin. A sin X ditambah B cos X. Ini saat ini kalian nggak disuruh mencari dulu solusinya, nanti belakangan ya. Kemudian dikasih syarat Y0 sama dengan apa tadi? Y03, Y aksen 0 sama 0. Dengan syarat ini, saya bisa menentukan A dan B-nya. Dari syarat yang pertama, kalau X-nya 0, Y-nya 3. 3 sama dengan A sin 0 ditambah B cos 0. Ini nilainya 0. Jadi dari sini saya dapat cos 0, 1, B-nya 3. Jadi sekarang saya punya Y-nya, sebentar ini kegedeannya. Oke. Jadi saya punya Y-nya sekarang A sin X ditambah B-nya udah ketemu. Pakai syarat yang kedua. Hitung dulu turunannya. Y aksen X, A cos X, min 3 sin X. Terapkan syarat ini. Saya dapatkan 0 sama dengan A cos 0 tambah lagi min 3 sin 0. Nah, dari sini 0 sama dengan A gitu ya. Oke, jadi saya punya solusinya 0, A-nya, B-nya 3. 3 cos X. Begitu. Kemudian ada mana solusi khususnya? Oh ya, kembali ke Word-nya dulu. Nah, kalau sebuah solusi umum ini udah diberi syarat sehingga konstantanya bisa dihilangkan, kayak ini, konstantanya udah nggak ada, maka ini dinamakan solusi khusus. Ya, solusi khusus namanya. Oke. Istilah-istilah aja.
Nah, yang akan kita bahas nanti adalah, enggak yang ini juga, tapi ini umum dulu. Sebuah persamaan diferensial disebut linear order n bila bentuknya seperti ini. Ingat, ini bukan pangkat ya, ini turunan ke n. Jadi bentuknya berupa turunan-turunan fungsi dari turunan 1, turunan 2, dan seterusnya. Tapi pangkatnya semua 1. Ini turunan ke n pangkat 1. Turunan ke n-1 pangkat 1. Gitu ya, semua pangkat 1. Turunan-turunannya. Termasuk y-nya. Koefisiennya sendiri boleh sembarang. Ini A1 sampai AN, ini boleh sembarang fungsi X. Nah, kalau bentuknya seperti ini dinamakan persamaan diferensial linear order n, gitu ya. Linearnya itu pangkat turunan-turunannya pangkat 1 dan tidak ada perkalian antara turunan 1 dengan turunan lain. A-nya disebut koefisien. Ya, ini istilah-istilah nggak terlalu penting. Nah, pada perkuliahan ini hanya membahas ini aja. PD linear order 1 aja. Jadi hanya melibatkan turunan ke 1. Jadi hanya seperti ini aja. Nah, nggak ada turunan 2-nya. Itu yang akan kita bahas di semester 1 ini. Baik, kita lihat bentuk umumnya PD order 1. Karena PD order 1 saya nggak akan pakai indeks AN-1, jadi nggak akan pakai A1, A0, A1 gitu, nggak ya. Tapi yang penting ini fungsi X kali Y aksen ditambah fungsi X kali Y sama dengan fungsi X yang berdiri sendiri. Bentuknya. Oh ya, lebih lanjut, ininya akan diambil selalu 1. Kenapa bisa? Karena kalau saya punya bentuk yang ini saja, semua ruas saya bagi dengan AN-1, jadi koefisien Y aksennya diambil 1. Ini 1 ya. Oke. Nah, jadi bentuk yang akan kita lihat, bentuknya seperti ini. Ini PD linear order 1. Ya. Ini PD linear order 1. Karena hanya memuat turunan 1, dan Y-nya, kemudian ini fungsi X. Bentuknya selalu harus dibuat seperti ini. Oke, sekarang mencari solusinya. Ini teknik mencari solusinya. Yaitu, pertama, tetapkan faktor pengintegral ini. Gitu ya. Agak mengherankan gitu. Kenapa kok muncul ini gitu ya. Nanti kita lihat ke bawah kenapa ini dimunculkan. E pangkat ini ya. Oke. Kalikan, saya kalikan Y aksen kali ini PY, saya tulisnya YP ya sama aja, kali ini. Q-nya juga ya tentunya harus dikalikan yang sama. Nah, ini saya akan crop dulu. Atau, sorry, cropnya segini, saya perlukan juga yang birunya. Oke, saya lihat di Word. Oke. Nah, kelihatannya rumit, padahal yang ini, sebentar, mana? Kasih warna lain lah, hijau. Yang ini, itu sebenarnya sederhana. Dia adalah turunan dari Y kali faktor pengintegralnya. Selalu bentuknya gitu. Terhadap X. Kita tunjukkan ya. Betul nggak? Coba kita hitung. Turunan dari Y kali E pangkat integral PX dx. Kita turunkan terhadap X dx. Ini menjadi perkalian. Ingat perkalian ini. Ya, saya kasih
Kalau yang merah supaya kelihatan nih perkalian yang merah dengan yang hijau, hasilnya biru. Perkalian berarti turunan Y adalah Y aksen kali, pakai rumus UV ya, U kali V. PX dx ditambah Y yang U-nya tetap, yang E pangkatnya diturunkan. E pangkat U turunannya apa? Turunannya adalah E pangkat U kali U aksen kan? Kali du dx ya. Ini sama. E pangkat integral, ya tetap E pangkat integral kali turunan dari ini. Turunan dari itu adalah Px kan? Ini Px kalau kita integralkan, diturunkan lagi ya jadi Px gitu kan. Nah, ini kita lihat seluruh ini tak lain adalah yang ini sama kan? Tuh, sama. Jangan pusing dulu dengan bentuknya, nanti saya kasih cara mengingatnya dengan cepat. Merem juga nanti bisa. Kalau sekarang, aduh, ingatnya gimana rumusnya kok kelihatan rumit gitu? Enggak, nanti gampang ingatnya. Oke. Nah, yang ini saya hapus dulu, saya perlukan tempatnya untuk nulis. Bisa dihapus tuh. Nah, oh ini kursor. Apa ini klip-klip? Jelas. Oh ya, dia kursor ya. Nah, oke. Ini hapus lagi. Sama dengan saya biarkan ruas kanannya. Kemudian dx-nya saya bawa ke kanan. D dari Y E pangkat integral Px dx sama dengan Qx kali E pangkat integral Px dx. Ini dx gitu ya. Kemudian kita integralkan. Oke. Nah, kita peroleh ruas kirinya menjadi du, kalau diintegralkan jadi u kan? Ya ini d dari ini hasilnya ya y e pangkat integral px dx sama dengan ini integral qx e pangkat integral px dx. Ada dx lagi ya, 2 kali nanti prosesnya. Nah, dari sini saya dapat y-nya, yaitu kedua ruas saya kalikan dengan E pangkat minus integral Px dx ya, supaya ini habis, atau dibagi ini, kedua ruas dibagi dengan ini, sehingga menjadi E pangkat min integral Px dx dikalikan integral yang rumit ini. Kelihatannya rumit, nanti kalau udah soal nggak rumit. Integralkan itu, integralkan lagi. Oke. Nah, ini Y-nya nanti harus kita hitung, yaitu ini. Oke ya. Nah, kalian boleh, jadi lain kali kalau diberikan persamaan diferensial seperti ini, P-nya misalkan udah tertentu, diberikan misalkan P-nya sin X, Q-nya misalkan X kuadrat tambah 1, boleh langsung pakai rumus ini, mencari Y-nya. Kalau sanggup ngapalinnya, sebaiknya setiap kali ngerjakan soal diturunkan gini. Nurunkannya gampang, nanti saya contohkan. Kelihatannya di sini rumit. Nah, gampang, kita lihat ya. Oke, saya crop aja, saya nggak buka solusi dari situ. Kita jalankan. Mana word-nya?
Oke, kita ditanya solusi ini. Ini kalau dikerjakan pakai pemisahan variabel kayak yang di depan, dy-nya dikumpulkan dengan yang ada y, dx-nya dengan yang ada x, itu nggak akan berhasil. Nggak bisa ngumpulkan itu, coba aja. Nah, jadi langkah pertama, menentukan faktor pengintegral. Faktor pengintegral. Yaitu apa? Pangkat, lupa dilihat lagi. Integral px dx gitu ya. Mana tadi? Nah, ini. Jadi pangkat integral dari ini, koefisien dari si y. Ya, koefisien dari si y. Oke, mana ini? Pangkat integral 2 per x dx gitu ya. Cukup mencari suatu aja, suatu. Karena ini kan integral ini sebenarnya nanti memuat konstanta, cukup suatu aja. Jadi kan faktor pengintegral kalau integral 2 per x dx itu kan ln mutlak x ditambah c gitu ya. Oke. Nah, cukup diambil c-nya 0 gitu ya. Sebentar, mutlaknya bisa dihilangkan nggak ya? Kalau nggak, bikin sulit hitungan. Oh, pangkat nggak usah. Integralnya berarti 2 ln mutlak x. Nggak usah pakai c ya. Suatu. Ini. Mau ngambil ini juga boleh. Tambah 2, tambah 3, tambah c. Nanti tambah rumit aja ngitungnya. Sama dengan ini. Saya mau sederhanakan. Pangkat ln x kuadrat. Sama dengan ln saling invers menjadi x kuadrat. Mutlak x kuadrat ya sama dengan x kuadrat sendiri ya. Mau x-nya negatif atau x-nya positif, kalau dikuadratkan pasti sama dengan ini. Oke, jadi langkah kedua tadi apa? Kalikan kedua ruas dengan faktor pengintegral. X kuadrat dy dx, saya kalikan ya. X kuadrat 2 per xy sama dengan x kuadrat kali sin 3x dibagi x kuadrat. Nah, yang ini kalian merem aja. Merem, mesti ngantuk. Merem, pada nggak merem lagi disuruh merem. Ini pasti turunan dari y kali faktor pengintegral. Di situ meremnya itu. Setelah dapat faktor pengintegral dikalikan, pasti yang kiri itu turunan dari faktor pengintegral kali y. Kalau nggak percaya, hitung ini, kita turunkan ya. Coba kita lihat, kalau ini saya turunkan, kan menjadi y aksen kali x kuadrat ditambah y kali 2x. Cocok, kalau diperiksa ke sini pasti cocok. X kuadrat kali y aksen, ini x-nya saya coret, tinggal 2x kali y. Ya, selalu ini. Y kali faktor pengintegral. Udah nggak pusing-pusing lagi melihat ini. Asal ngitungnya teliti ya. Oke. Jadi saya tulis turunan dari y kali faktor pengintegral dx sama dengan ini sih tetap hanya saya sederhanakan jadi sin 3x pisahkan dx-nya ke belakang karena kita mau integralkan. Begitu. Nah, saya integralkan menjadi yx kuadrat. Jadi yang pangkat tadi di rumusnya yang saya maksudkan ini nggak muncul ya karena ininya udah dihitung sebenarnya gitu. Oke. Sin ini asalnya pasti dari minus cos.
minus cos 3x kalau diturunkan ada faktor 3, jadi harus dibagi 3. Begitu? Nah, yang terakhir karena kita mencari solusi umum, ini jangan lupa ditambah C. Gitu ya. Salah satu aja tambah C. Jadi Y sama dengan apa? 1/x kuadrat kali, saya C-nya taruh di depannya supaya ini min gitu. Cos 3x. Selesai. Ada syarat nggak di soalnya? Oh, ada syarat Y1 0. Kita pakai. Kenapa saya lihat situ ya, di atas juga ada Y1 0. Y1 sama dengan 0. Artinya kalau X-nya 1, Y-nya 0. 1/1 kuadrat kali C min 1/3 cos 3 kali 1. Ya. Ya, dari sini saya hitung C-nya, C sama dengan 1/3 cos 3. Cos 3 ya nggak bisa kita hitung, biarin aja, harus pakai kalkulator. Jadi Y-nya sama dengan C/X kuadrat, ini ya, dari sini, dikurangi 1/3x kuadrat cos 3x. C-nya salah. 1/3 cos 3 gitu ya. C-nya saya ganti. Oke? Begitu. Coba saya mau akurkan, takut hitungan saya salah. Kalau yang ini kan udah dipakai bertahun-tahun. Betul ya, C-nya sekian. Oke. Nah, yang kedua, soal menarik. Soal kedua ya. Mau nanya dulu, Pak? Ya. Tadi tuh yang apa, integralin yang faktor integralnya itu kenapa nggak ditambahin C-nya, Pak? Nggak usah, karena mau ditambahin C boleh, karena yang di persamaan diferensial diperlukannya ini hanya namanya kenapa faktor pengintegral, supaya ruas kiri diintegralkannya gampang. Jadi kita sebenarnya mencari fungsi satu aja, nggak usah banyak-banyak, supaya ruas kiri bisa diintegralkan dengan mudah. Jadi tujuannya bukan mau mencari hasil integral ini, tapi mencari sebuah fungsi yang kalau dikalikan, ruas kiri jadi gampang gitu. Jadi cukup nyari satu aja. Itu ya alasannya. Nggak usah pakai C yang ininya. Nah, yang susah ide ini. Ide ini dari mana ya? Apa dari mata turun ke hati itu? Nah, kalau mau mendalami ya harus belajar khusus persamaan diferensial teorinya. Kalau di sini kalian lebih dikasih metodenya. Caranya pakai ini. Gunakanlah nanti cara ini untuk menyelesaikan masalah gitu. Oke. Berikutnya, ini menarik. Tangki berisi, saya salin dulu. Angkanya nggak salah. Oke. Saya bawa ke Word. Kecilin dikit ya. Supaya nggak kehabisan tempat. Tangki berisi 120 liter air asin mengandung 75 gram garam. Tangki juga bisa punya anak tuh, dia mengandung. Oke ya. Kita gambar dulu sepotong-sepotong. Ada tangki ya, tangkinya terserah lah, nggak dibilang bentuknya. Tangki berisi 120 liter. Ini awalnya 120 liter. Mengandung 75 gram garam. Ya larut garamnya.
anggap larutannya homogen, jadi larut sempurna itu ya. Ada 75 gram garam, 75 gram gitu ya, terlarut. Air asin berisi 1,2 gram garam per liter memasuki tangki dengan laju 2 liter per menit. Jadi di sini diisi. Nah, diisi itu ya. Dari keran. Buka kerannya. Cuk. Ini masuk dengan laju 2 liter per menit. 2 L per menit. Itu ya. Masuk, tapi bukan air murni, air yang ini konsentrasinya konsentrasi 1,2 gram garam ya, 1,2 gram per liter yang masuk. Ya, diasumsikan jika larutan garam dalam tangki selalu homogen, ini kan konsentrasinya beda. Yang ini konsentrasi awalnya 75 per 120, jumlah garam dibagi volume larutan, yang masuk 1,2 per liter konsentrasinya. Beda konsentrasinya. Tapi dianggap begitu ini masuk, langsung tercampur homogen ya. Setiap kali masuk, dari atas, ini udah tercampur homogen. Nah, tentukan konsentrasi garam dalam tangki setelah 1 jam. Berapa konsentrasi garam dalam tangki setelah 1 jam? Nanti ini ada tambahan. Dan air asin keluar dari tangki dengan laju sama. Sorry. Ini juga di sini dibuka kerannya. Ada kerannya dibuka. Juga keluar 2 liter per menit. Tapi yang masuk, ini yang masuk dengan yang keluar konsentrasinya berbeda ya. Karena yang masuk ini kecampur dulu dengan ini, homogen, langsung keluar. Di sini. Jadi dari masalah ini kita lihat bahwa volume larutan dalam tangki nggak berubah. Karena yang masuk 2 liter, keluar 2 liter. Cuma konsentrasinya akan berubah. Coba bayangkan dulu. Kalau ini dibiarkan terus, waktunya panjang. 5 bulan atau setahun gitu. Kira-kira konsentrasi larutan dalam tangki menjadi berapa? Coba tebak dulu. Kalau ini terus ngalir dan ini terus ngalir 2 liter. Kira-kira konsentrasi dalam tangki jadi berapa? 1,2. Akan 1,2 ya. Akan didominasi sama yang masuk ya. Ini nanti udah nggak ada artinya. Meskipun misalkan awalnya pekat sekali, misalnya di sini ada 1000 gram dalam 120 liter, nanti akhir-akhirnya kalau panjang sekali, pasti konsentrasinya tinggal 1,2 di sini. Hanya dipengaruhi oleh yang masuk aja. Nanti kita hitung. Oke, sekarang kita akan hitung. Nah, ditanya tentukan konsentrasi garam dalam tangki setelah 1 jam. Jadi satuan kita kan menit tadi masuknya, jadi ditanya konsentrasi larutan gitu ya. Perhatian kita ke yang di dalam tangki aja. Konsentrasi larutan dalam tangki saat T-nya sama dengan 60 menit. Oke, kita lihat ini. Di masalah ini, kita lihat bahwa ada larutan masuk, ada larutan keluar. Lebih gampang ngitungnya jangan pakai konsentrasi. Tapi yang kita hitung adalah jumlah garamnya aja. Kalau tahu jumlah garamnya, konsentrasi nanti tinggal dibagi aja. Ini
Jumlah larutan kan selalu 120. Kalau saya tahu jumlah garam setiap saat, tinggal jumlah garam dibagi 120, itu jadi konsentrasi. Jadi saya akan bekerjanya dengan jumlah garamnya aja yang di dalam tangki. Jadi saya misalkan, misal Y itu tentunya fungsi waktu, jumlah garam dalam tangki. Kenapa saya tiba-tiba memisalkan ini? Kalau ngerjakan sendiri kan mungkin nggak tahu mulainya dari mana, selalu lihatnya ke pertanyaan. Tentukan konsentrasi garam dalam tangki. Nah, saya mau bekerjanya tentukan banyaknya garam dalam tangki. Jadi pertanyaannya harus menentukan banyaknya garam. Ya, munculkan variabelnya. Misalkan Y itu jumlah garam dalam tangki saat T atau setiap saat. Tentunya berubah-ubah karena konsentrasi yang masuk dengan yang di dalam tangki beda. Kita hitung sekarang data-datanya. Masuk sekian, keluar sekian. Kalau masuk berarti kan perubahan jumlah garam terhadap waktu, nambah terhadap sini kan. Jadi perubahan jumlah garam itu adalah yang masuk berapa? 2 liter per menit. Tapi saya nggak mau ngitung liternya, saya mau ngitung garamnya. Konsentrasinya sekian. Berarti garamnya bertambah 2 kali 1,2 gitu. Garamnya aja 2 liter per liternya sekian. Jadi dalam 2 liter per menit terkandung garam sebanyak ini. Dikurangi yang keluar di sini. Yang keluar 2 liter. Garamnya ada berapa? Berapa ini garamnya? Yang keluar? Oh, jadi hang. Berapa? 2 dikali 75 per 120, Pak. 2 kali, bukan 175 kali 75. 120. Enggak. Kan ini berubah-ubah konsentrasinya. Kalau awal sekali iya. Tapi kan ini kecampur sama yang ini. Jadi bukan ini. Berubah-ubah kan konsentrasi dalam tangkinya. 2 kali konsentrasi garam dalam tangki gitu kan? So, ini paham nggak dulu? 2 kali konsentrasi garam dalam tangki. Konsentrasinya berubah-ubah. Gitu ya. Ini paham? 2 kali ini? Paham ya? Nah, kita mau hitung. Berapa konsentrasi garam dalam tangki? Ini dulu 2,4. 2 kali apa? Konsentrasinya adalah berapa? Ini. Jadi apa? Halo. Konsentrasinya berapa? Konsentrasi itu satuannya apa sih? Jumlah garam kan? Dibagi volume larut kan? Volume. Itu kan? Jumlah garamnya berapa? Jumlah garamnya setiap saat Y kan kita misalkan. Volumenya selalu 120 kan? Tuh gitu. Ya. Y itu banyaknya garam. Volumenya 120. Emang saat awal Y-nya 75. Tapi nanti berubah-ubah terhadap waktu. Oke. Paham nggak? Tolong kalau nggak paham sampai sini. Karena sisanya tinggal ngitung. Kayak tadi nyelesain persamaan diferensial. Nah, kemudian saya punya juga syarat. Y 0, waktu T-nya 0. Jumlahnya
75 di tangki awal. Nah, kita akan selesaikan bentuk ini. Saya susun menjadi PD linear orde 1. DY DT-nya jadi Y. Ganti warna karena sisanya tuh kalau barusan membentuk modelnya, sekarang kita menyelesaikan persamaan diferensialnya. Y aksen, yang ada Y-nya taruh di depan, ditambah 2 plus 20 jadi 1/60. Sisanya yang nggak ada Y-nya, 2,4. Gitu ya. Supaya jadi, kenapa saya susun gitu? Supaya jadi ini. Mana tadi? Ini. Y aksen, sesuatu kali Y, ditambah ini fungsi X saja atau konstanta juga boleh. Tujuannya ya. Karena kita udah punya metodenya. Dan ditambah syarat Y0. Nah, kayak tadi lagi. Kita cari faktor pengintegral. Faktor pengintegral. Kalau ini harus ingat. E pangkat integral Px dx. Oh ya, saya mau ngasih warning sedikit. Kalau di ujian suka ditipu sedikit. Ininya minus ya. Terus kalian masukkan Px-nya 1/60, nggak boleh. Kalau ini minus, ini nanti ikut ya. Jadi, E pangkat integral min 1/60 gitu ya. Minusnya jangan lupa kalau ada minus. Tapi ini sih udah plus. 1/60. Konstan ininya, nggak ada X-nya, biarin aja. Dx. Sorry, bukan dx. dt dong ya. Kan variabelnya waktu. Jadi E pangkat 1/60T. Gitu ya. Cukup satu aja, nggak usah pakai konstanta. Kayak tadi lagi, kalikan semua ruas dengan faktor pengintegral. T tambah 1/60Y dikalikan, ini sini. E pangkat 1/60T sama dengan 2,4 E pangkat 1/60T. Merem aja ini pasti turunan dari Y kali faktor pengintegral. Nah, gitu ya. Jadi yang harus ingat mah ini. Ya, harus ingat, ini udah panjang dan ini diingat. Ini turunan dari Y kali faktor pengintegral. Sama dengan dt-nya saya langsung bawa ke belakang ya. E pangkat 1/60T dt itu ya. Harusnya kan d ini per dt yang ini. Langsung dt-nya saya bawa. Integralkan. Sisanya tinggal metode matematiknya aja. Y kali E pangkat 1/60T sama dengan ini E pangkat AT, A-nya konstanta, itu adalah integralnya tetap E pangkat ininya kalau diturunkan yang ini kalau diturunkan kembali ada muncul A kali. Jadi harus kali 1/A ya. 2,4 kali 1/1/1/60 jadi 60 gitu ya. Nah, ini baru tambah C gitu ya. Yang terakhir. Atau Y sama dengan kedua ruas saya bagi dengan atau dikali dengan E pangkat min 1/60T. Tujuannya apa? Supaya ini ruas kiri habis jadi 1, bukan habis. Jadi 2,4 kali 60 berapa ya? 2 kali 6, 12, 120, 4 kali 6, 24. Jadi 144. 144. E ini dikali E ini 1 ya. Kan pangkatnya dijumlah kalau dikali. Kok 1? Ya, E pangkat 0 maksudnya. Jadi 1.
ditambah C E pangkat min 1/60T. Oke, cari C-nya dari syarat ini. Oke, cari C-nya. Y0 sama dengan 75. Jadi saya punya 75 sama dengan 144 tambah C E pangkat 0. 60 kali 0. Jadi C-nya didapat, ini nilainya C aja. 144 dikurangi 75 berapa ya? Wah, nggak bisa ngitung. 44 tambah 25, 69 ya? Bener nggak? 60 tambah 70, 130 tambah 4, betul ya? Oke, jadi Y sama dengan 144 ditambah 69 E pangkat min 1/60T. Kita mau ngapain tadi? Oke? Itu C-nya negatif nggak, Pak? C-nya negatif ya, betul. Minus 69. Ya. Oke. Nah, pertanyaan soalnya tadi konsentrasi larutan setelah 60 menit. Saya hitung jumlah garam setelah 60 menit. Setelah 60 menit, Y sama dengan, kalau mau persis ya 60 gitu ya, 144 min 69 kali E pangkat min 1/60 kali 60 sama dengan 144 minus 69 E pangkat min 1. Ya udah, pakai kalkulator. Oke. Begitu. Oh, untuk T menuju tak hingga suruh dihitung ini. Selain 60, 1 jam tadi, untuk T menuju tak hingga. Ini belum selesai, saya belum menjawab soal konsentrasinya yang ditanya. Konsentrasinya adalah 144 min 69 kali E pangkat min 1 dibagi, kan larutannya 100-120. Masuk 2 liter, keluar 2 liter. Untuk satu lagi, T menuju tak hingga. Kita hitung dulu jumlah garamnya. Jangan Y tak hingga gitu ya, nggak boleh. Kita hitung sebagai limit. Limit T menuju tak hingga dari YT sama dengan limit T menuju tak hingga dari 144 min 69 E pangkat min 1/60T gitu. Sama dengan berapa? Limit ini berapa? T-nya menuju tak hingga. Berapa? Nggak ada yang jawab. Tidur semua. 0. Hah? 0 ya. Jadi tinggal 144. Nah, konsentrasinya adalah 144/120. Kalau dihitung, disederhanakan, hitung pakai GeoGebra, males ngitung. 144 dibagi, berapa tadi? Lupa lagi, pikun. 120. Kok jadi gini? 144 dibagi 120. Enter. 1,2. Ya. Mana. Sampai dengan 1,2. Sesuai tadi yang ditebak di awal. Akhirnya kalau terus jalan, akhirnya konsentrasi larutan di dalam tangki sama dengan konsentrasi larutan yang masuk. Yang ini udah nggak ada artinya, ketilep udah. Ya. Oke, bisa dipahami? Kalau yang hijau itu metodenya standar lah ya, hijau sampai bawah. Ini biru lagi. Tapi membentuk ininya harus bisa.
Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, saya lanjut contoh berikutnya. Bila pada soal nomor 2, larutan yang bocor yang keluar itu 3 liter per menit, yang lainnya sama. Pertanyaannya sama juga. Tapi ada tambahan, kapan akan habis? Ya, karena yang masuk 2 liter, yang keluar 3 liter, lama-lama habis. Ya, paham? Saya akan ubah-ubah dari jawaban nomor 2. Sekarang yang keluar saya ganti merah supaya kelihatan. Jadi 3 liter. Maka perubahan jumlah garam terhadap waktu yang masuk kan 2 liter, tetap konsentrasi segini, garamnya 2 kali ini. Yang keluar 3 liter per menit. Nah, berarti 3, ini kan 3 liter, berarti ini harus jadi 3 ya. Kemudian konsentrasi garam dalam tangki berapa? Masih sama enggak? Ingat, konsentrasi itu jumlah garam dibagi volume tiap saat. Masih sama enggak ininya? Tentunya yang ini jadi 3 ya. Ini jadi 3. Terus, ini masih sama enggak? Halo? Sama sih. Hah? Apa? Sama kayak. Enggak dong. Jumlah garam sama Y. Tapi volumenya kan berubah. Karena yang keluar lebih banyak, enggak 120. Oh iya. Nah, berapa volumenya setiap saat? Hitung dulu volumenya. Berapa volumenya? Setiap menit berarti berkurang 1 liter ya. Kan masuk 2, keluar 3. Jadi berapa nih? Awalnya 120 liter. Setelah 1 menit menjadi 119. Setelah 2 menit jadi 118. Setelah T menit jadi berapa? Ini T-nya 0. 120 min T. 120 minus T. Iya. Gitu ya. Ini ganti menjadi 120 minus T. Oke. Lainnya masih sama. Saya hapus ya supaya nggak terlalu menuhin. Oke. Saya kalikan kayak tadi. Sebentar. Yang berubah apa? Oh, ini aja yang berubah ya. Menjadi 3 per 120 minus T. Nah, P-nya yang berubah. 3 per 120 minus T. Itu. Tentunya ini berubah. Sebentar. Mana? Oh, ini. Menjadi apa tuh? Harus ngitung dulu. Integral 3 per 120 min T dt. Substitusi. Substitusi U sama dengan 120 min T. du sama dengan minus dt. Sehingga ini menjadi integral 3 per U, dt-nya minus du. Sama dengan minus 3 ln mutlak U ya. E pangkat min 3 ln mutlak U. Bukan U, di sini mutlak T ya. Sorry. Ini belum dibalikin. Min 3 ln 120 min T. Ln 120 min T gitu ya. Sama dengan min 3-nya saya kebelakangkan menjadi 120 minus T
pangkat min 3 gitu ya. Atau nulisnya sebentar. Sama dengan min 3-nya ke belakang kan menjadi 1/120 minus T pangkat 3 gitu ya. Bener nggak? Kalau salah ngitung ke bawahnya nanti salah masukin faktor pengintegral dan lain-lain. Oke, ini saya hapus lagi ya. Saya perlu tempatnya dikit untuk menjelaskan sesuatu. Ya, bawahnya sih nggak teknis ngitung, cuma angkanya lebih rumit saja. Nah, kita lihat. Larutan dalam tangki, kalau udah habis ya udah gitu kan ya. Nggak ada lagi persoalannya. Jadi, kita lihat bahwa di sini ini selalu positif yang dalam mutlak. Kalau udah 0 ya udah 120 menit. Ini kan tiap menit berkurang 1 liter. Kalau udah 120 menit ya udahan gitu ya. Airnya masa masuk 2 keluar 3 sementara ini udah habis, udah nggak bisa dimodelkan lagi. Nah, jadi kita lihat bahwa persoalan ini akan bekerja selama airnya ada dalam tangki. Artinya yang ini selalu positif, yang dalam mutlak. Kalau selalu positif, saya bisa tulis sebagai, ini keperluannya supaya saya nggak bekerja dengan mutlak. Karena 120 min T-nya harus ini. Kalau udah nggak memenuhi ini, udah nggak ada pembicaraan lagi model matematiknya. Oke. Sisanya sendiri tinggal ganti ini aja. Udah ini tinggal ganti 3, kok 3 lagi. 1/120 min T, angka 3, nggak ada mutlaknya. Ya, kalikan sendiri adalah bawahnya mah sendiri. Udah nggak susah kok. Hitungnya. Yang penting ini sampai sininya, membentuk ini, sisanya standar aja. Buat faktor pengintegral, kalikan, pas ini D dari Y kali faktor pengintegral. Belakangnya ya dihitung. Nah, sampai situ dulu, saya nggak hitung detailnya, males saya ngitung angka-angkanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, kita pindah pasal yang terakhir. Kita pindah pasal terakhir. Persamaan diferensial pada masalah kelistrikan, tolong dibaca sendiri. Tuh ya. Sama aja nanti PD linear orde 1. Kalau keluar yang kelistrikan, pasti persamaan diferensialnya nggak usah nurunkan, diberikan. Nah, pasal terakhir adalah ini. Fungsi trigonometri inverse, sin inverse, cos inverse, atau kadang-kadang disebut sebagai arcus sin, arcus cos gitu ya, sama aja. Coba kita lihat dulu, saya akan perlihatkan lewat GeoGebra dulu. Yang ini bekas tadi nggak perlu, saya hapus dulu, delete. Nah, coba kita lihat dulu fungsi sin ini, saya gambar ini yang hijau ya. Fungsi sin X. Nah, fungsi sin X kita lihat bukan fungsi injektif, bukan fungsi satu-satu. Dia, lihat, turun, naik. Berarti 1Y, ini misalnya Y-nya saya ambil di sini. Y-nya, maka X-nya bisa yang ini, bisa juga yang ini, bisa juga yang ini, banyak sekali gitu ya. Nah, tapi pada masalah engineering, inverse dari fungsi trigonometri itu suka dipakai gitu ya. Nah, supaya punya inverse, maka fungsi sin ini saya batasi supaya dia menjadi punya inverse. Yaitu dibatasi dari sini aja nih. Dari sini sampai sini. Dari sini nih. Ini min pi per 2 ya. Kan nilainya min 1. Kemudian naik sampai pi per 2.
kemudian turun. Nah, sampai sini stop. Jadi dibatasi itu. Nah, yang merah aja. Gitu. Enak pakai GeoGebra linear kan? Tinggal dihapus yang sin seluruhnya. Gambar hanya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kalau dibatasi ini, dia punya inverse. Gambar fungsi inverse-nya gimana? Cerminkan terhadap Y sama dengan X. Gambar dulu coba Y sama X. Fx sama dengan X aja gitu. Warna jangan merah lagi. Warnanya pilih yang lain. Setting. Colornya kita pilih yang ini saja. Stylenya garis-garis saja gitu. Nah. Oke. Nah, kok nggak jadi garis-garis? Oh ya, jadi. Kurang jelas. Hitam aja. Hitam ya. Oke. Yang scene-nya saya pertebal supaya jelas. Style. Line thickness-nya tambah ya. Depan gitu. Oke. Nah, ini fungsi sin X. Saya batasi dari min pi per 2 sampai pi per 2. Gambar dulu lah. X sama dengan min pi dibagi 2. Satu lagi. X sama dengan pi per 2. Kok gimana sih? X sama dengan pi per 2. Nah, itu batasannya. Ini kita kasih garis hitam juga supaya hanya pembatas. Setting. Colornya juga hitam. Stylenya juga putus-putus. Oke. Kemudian yang ini juga saya setting. Mana settingnya hilang? Setting. Colornya hitam juga. Stylenya garis-garis juga. Ininya kecil aja lah, tipis. Oke. Tipis. Yang ini juga tipis saja. Ini kemana lagi menunya? Setting. Stylenya 2. Ini tipis saja. Nah, kita lihat ini sekarang. Jadi, supaya punya inverse, maka fungsi sin itu dibatasi hanya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi, dia monoton naik terus. Nah, pemilihannya kenapa yang ini? Biasanya pemilihannya itu yang di dekat sumbu koordinat. Kalau bisa simetri ke kiri dan ke kanan. Kalau nggak bisa, nanti kayak cos, hanya diambil yang kanan aja. Ya, ini bisa simetrik, diambil kiri kanan. Dia monoton naik terus. Maka punya inverse. Saya mau gambar dulu grafik fungsi inverse ya. Yaitu cerminkan sin X ini kalau di antara 0 sampai pi per 2, pasti di bawah Y sama dengan X. X sama sin X itu lebih besar X. Kalau mau dibuktikan, pakai teorema nilai rata-rata turunan. Gampang itu buktinya. Ya. Sin X itu di bawah Y sama dengan X di sini. Kalau di sini sebaliknya di atasnya. Nah, cerminkan. Maka akan diperoleh gambar. Ini saya langsung pakai software. Yaitu Arcus. Arcus sin X. Warnanya kok merah lagi. Warnanya saya pilih yang lain. Colornya katakan apa ya, yang jelas biru lah. Oke. Jadi dengan ini kita lihat ini yang merah sin X. Inverse-nya adalah Arcus sin X. Atau simbolnya sin min 1X.
Kita lihat ke slide sekarang ya. Oke, fungsi sin dibatasi ini supaya punya inverse tadi ceritanya. Nah, didefinisikan inverse-nya ini kalau Y sin X awalnya, maka inverse-nya karena kita nggak bisa merumuskan X-nya apa, disimbolkan aja inverse-nya yaitu ini. Jadi hati-hati fungsi trigonometri kalau ditulis sin min 1 bukan 1/sin ya. Kalau mau nulis 1/sin X, nulisnya harus gini. Jadi kalau ini ya Y atau X atau apa, itu fungsi inverse. Kalau mau 1/sin Y itu nulisnya boleh gini. Pangkat min 1 gitu ya. Kalau gini kesepakatannya fungsi inverse-nya bukan seper. Oke, ini hubungannya. Ini meniru kalau saya punya fungsi F, inverse-nya adalah F min 1 simbolnya. Kalau punya fungsi sin, fungsi inverse-nya adalah sin min 1 gitu ya. Nah, tadi sin X, X-nya dibatasi ini. Dan kita lihat bahwa fungsi inverse dengan fungsi semula, daerah definisi dan daerah nilainya saling berbalikan ya. Jadi kalau sin X, daerah definisinya ini menjadi daerah nilai dari fungsi inverse-nya. Kemudian daerah nilai dari sin X daerah nilainya dari min 1 paling kecil sampai Y-nya 1. Itu menjadi daerah definisi dari fungsi inverse. Gitu ya. Nah, dengan cara sama yang, bentar, grafiknya udah ya tadi. Saya udah gambar juga di GeoGebra. Cos, mana cos? Cos, kita lihat lagi ke sini. GeoGebra enak sekali. Saya gambar dulu ini. Tutup dulu semua. Tutup. Ini saya punya awalnya cos X. Gitu ya. Ini tutup juga. Ini cos X. Supaya punya inverse, saya nggak bisa ngambil simetri lagi kayak tadi. Kalau dari sini naik, turun. Nah, kalau nggak bisa ngambil simetri, diambil yang biasanya di kanan dari sumbu Y. Jadi diambil dari mulai sini. Turun. Kalau turun terus kan punya inverse. Turun. Naik. Hanya sampai sini aja. Jadi, supaya punya inverse dibatasi. Yaitu dari 0 X-nya sampai di sini adalah nilainya pi ya. Pi. Jadi saya hapus dulu. Sampai PI itu nulisnya gitu, pi dari cos X. Tek. Apaan nih salah? Bingungin. Tulis lagi aja. Cos X, X-nya lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil sama dengan pi. Gitu ya. Nah, gambarnya ini. Loh. Ini kenapa? Ini salah nulis lagi. Gimana sih? Bentar. X cos X, 0 lebih kecil sama dengan X-nya lebih kecil sama dengan pi. Nah, sekarang betul. Jadi, diambil yang itu aja. Kalau yang hijau seluruhnya cos, supaya punya inverse diambil itu. Dibatasi ya. Nah, gambar
Terus saya gambar Y sama dengan X, mana ya tadi Y sama dengan X ini saya gambar. Kita akan cerminkan ini. Jadi yang merah di sini kalau dicerminkan jadi ke bawah sini ya. Yang merah yang di sebelah bawah dari Y sama X akan ke atas ya. Gambarnya. Jadi saya gambar sekarang cos inverse. Dicerminkan ke sumbu. Ini kenapa sih kayak gini? Tulis lagi. Arcus cos X gitu ya. Nah, kita lihat gambarnya itu. Yang ini jadi ini, saya itu nggak ahli gambar. Yang sebelah sini sampai sini jadi yang ini. Yang di kuadran 4 jadi kuadran 2. Oke. Enak sekali pakai ini ya menjelaskannya saya. Oke. Jadi ini adalah grafik fungsi cos min 1 atau inverse fungsi cos. Nah, kita lihat. Daerah definisi, daerah nilainya apa? Coba kita lihat. Yang cos daerah definisinya 0 sampai pi. Itu menjadi daerah nilai dari yang biru. Daerah nilai biru kita lihat Y-nya 0 sampai pi ini. Y-nya dari yang biru. Daerah nilai dari yang merah yaitu min 1 Y-nya sampai 1 menjadi daerah definisi dari yang biru ini. Yang biru min 1 sampai 1. Begitu ya. Balik save sini. Oke. Ini sama aja notasinya yang tadi. Kemudian untuk tangan. Belum ada. Nanti tangan. Nah, sekarang kita ngitung. Karena fungsinya periodik, sin dan cos, hati-hati ngitung ininya. Coba ya, saya akan crop semuanya aja. Ngitungnya. Mana tadi? Agak ada yang hati-hati. Coba. Ada yang nggak perlu hati-hati, ada yang hati-hati. Yang pertama, sin min 1 akar 2 per 2. Berarti kan kita membalik ini. Nilai sinnya di kepala kita, nilai sinnya, sin sesuatu itu ya, sama dengan akar 2 per 2. Berapa X-nya? Ini berapa? Halo? Nilai sin sama dengan... Hah? Berapa? Pi per 4. Pi per 4. Pintaran. Yang B. Sin min 1 dari min setengah. Berapa? Nilai sinnya min setengah. Sudutnya berapa? 150 ya, Pak? 150 derajat berapa pi jadinya? 5 per 6 pi. 5 per 6 pi. Nggak boleh. Kenapa? Tadi kan sin didefinisikan kalau dengan inverse harus dari min pi per 2 sampai pi per 2. Sin tadi. Oh iya. Nah, jadi harus yang di sini ngambilnya. Jadi berapa? Min pi per 6 bukan, Pak? Ah, benar ya. Min pi. Ya, min pi per 6. Min 30 derajat ya. Oke. Kepala kita susah ya. Saya udah puluhan tahun juga tetap derajat di kepalanya ngebayanginnya. Gara-gara guru SMP sama SMA tuh. Kemudian yang C, cos min 1 akar 3 per 2 berapa? Nilai cosnya akar 3 per 2 gitu.
setengah akar 3 lah. Pi per 6. Pi per 6, Pak. Pi per 6, Pak. Pi per 6, 30. 30 derajat ya. Lagi yang D. Cos min 1 min setengah. Min pi per 3, Pak. Nggak boleh. Kan cos tadi, ingat grafiknya. Kita hanya ngambil di sini 0 sampai pi kalau ada inversi. Oh, Sampai pi. Harus di sini. Jadi, 5 pi per 6. nah di kuadran 2 ya. 3 pi. Itu 5 pi per 6. Itu dulu setengah pi ditambah 60 derajat. Betul ya? Salah, Pak. Benar. 2 pi per 3, Pak. Iya, Pak. Setengah itu berarti ininya 60 derajat. Ini juga yang sini. Ini 90 tambah 30 derajat, 120 derajat. 2 per 3 pi ya. Tuh. Nah. Kemudian. Nah, yang inverse hati-hati. Yang ininya ya. Jadi menentukan sudutnya hati-hati, harus ada di daerah definisi yang kita tentukan tadi supaya punya inverse. Cos dari cos min 1 0,6 berapa? Menit takutan. Ya 0,6 gitu ya. Oke. Kan saling inverse. Kalian pada diem, takut ditipu. Yang ditipunya yang F ini. Sin min 1, sin 3 pi per 2. Itu tidak boleh 3 pi per 2. Kenapa? Kita lihat ini. Kita lihat. Sin min 1 dari sesuatu, hasilnya harus berada di min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Salah. Ya benar. Sudut. Ini kan mencari sudutnya. Min pi per 2. Gitu ya. Kan tadi sinnya hanya didefinisikan dari min pi per 2 sampai pi per 2. Karena supaya punya inverse. Nah ini sin min 1 dari sesuatu. Nggak mungkin hasilnya 3 pi per 2 keluar dari ini. Jadi berapa? Nah ini kalau di trigonometri sebenarnya harus hati-hati. Ini dihitung dulu. Ini berapa sin ini? Min 1. 1 ya? 3 pi per 2. 1,5. Minus 1 atau 1? Min 1. minus 1. Gitu? Iya. Ini harus masuk di sini. Jadi min pi per 2. Min pi per 2. Jadi hati-hati trigonometri inverse kalau dikomposisikan gini, mungkin kalau masuk di daerah definisinya yang benar, boleh langsung. Tapi kalau keluar hasilnya jadi 3 pi per 2, nggak boleh keluar dari ini. Gitu ya. Kalau cos min 1 harus berada di 0 sampai pi. Gitu ya. Ingat-ingat ininya tentunya dari grafik supaya punya inverse cos gitu ya. Cos kan gitu. Nah, punya inverse ambilnya berarti ini. Sin juga digambar. Jadi ingat ininya gampang kalau pakai gambar. Oke, hati-hati. Jadi di trigonometri kalau fungsi semula dikomposisi dengan fungsi inverse atau sebaliknya, belum tentu langsung hasilnya titik semula. Oke. Nah, sekarang yang lain teman-temannya. Fungsi inverse dari tangen. Cepat aja saya. Tangen. Tangen itu yang merah. Dia hanya diambil satu ini aja, satu periode. Ngulang lagi di sini udah nggak diambil. Dari min pi per 2 sampai pi per 2,
hati-hati ujungnya nggak masuk ya, min pi per 2 sama pi per 2-nya nggak masuk, karena ini tangan yang merah di sini menuju tak hingga, ini menuju min tak hingga, jadi ininya terbuka, min pi per 2. Jadi kalau saya hitung daerah, nah, sebentar saya mau crop aja dulu gambarnya, karena yang di kiri itu terlalu singkat. Oke, jadi ini yang merah ini Y sama dengan tangan X, yang hijau, ini udah ada tulisannya di bawah, apa yang ditulis lagi? Y tangan X, bentuknya seperti ini, kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, hasilnya seperti ini. Kalau ini asimtot tegak, dicerminkan terhadap Y sama dengan X, menjadi yang ini cerminkan jadi ini, yang bawahnya dicerminkan jadi ini, jadi mendatar ya. Tadinya tegak jadi datar. Demikian juga yang tegak ini jadi datar yang bawah. Nah, awalnya Y sama dengan tangan X, jadi kita batasi sudutnya. Min pi per 2, S nggak boleh. Ini pi per 2. Kemudian padanan inversnya X sama dengan tangan min 1 Y. Itu yang hijau gambarnya ya. Tapi yang hijau karena digambar variabelnya sama-sama X dengan yang merah. Jadi yang hijau itu saya nulisnya seperti ini. Dua-duanya dalam variabel X. Yang ini dalam variabel X, ini juga dalam variabel X karena sama-sama di satu koordinat. Nah, maka saya punya daerah, ini tangan tadi, daerah definisi tangan ini ya, daerah definisi dari tangan X, min pi per 2 sampai pi per 2, daerah nilai dari tangan X itu yang merah, daerah nilainya dari min tak hingga sampai tak hingga. Maka daerah definisi dari tangan min 1X adalah daerah nilainya tadi min tak hingga tak hingga. Kita lihat yang hijau. Yang hijau X-nya, daerah definisi itu X-nya dari kiri sekali sampai kanan sekali, dari min tak hingga sampai tak hingga. Gitu ya. Dan daerah nilainya dari yang hijau paling kecil min pi per 2, paling besar pi per 2. Nggak pernah dicapai itu asimtot. Ini aja tinggal dibalik ya. Pi per 2 gitu. Oke. Itu mengenai tangan. Yang lain dikonstruksi dengan sama. Yang satu lagi sekan, nggak kok tangan. Sekan ya. Sekan X, grafiknya gimana? Biasanya nggak ingat kalau sekan ya, tapi dibayangkan dari seperkos awalnya. Gitu ya. Sekan X. Sekan X. Nah, kok selalu gini ya? Coba tulis ulang. Sekan X. Nah, grafik. Kemana grafiknya? Lo hilang. Oh, ininya ketutup. Nih, di bawah ada. Gitu, sekan. Ini sampai 1 per cos. Ini sampai pi per 2. Supaya saya gambar dulu. Min pi per 2. Tadi udah. Ini min pi per 2 sama pi per 2 mana? Ini. Gambarnya itu ya. Nah. Gimana nih supaya punya inverse sekan? Saya nggak bisa ngambil simetri ini nih, turun, kemudian naik. Nggak bisa, jadi ngambil yang ini aja. Ini, ya,
dari 0 sampai pi per 2, tapi bisa dilanjut ke sini. Karena masih satu-satu. Kepotong nih ya. Dilanjut yang ini sampai sini. Jadi daerah definisinya ada 2. Nah, saya gambar di sini. Secant X dengan batasan dari 0 X-nya sampai ini berapa? Ini pi per 2 sampai pi ini ya. Sampai pi. Gambar. Nah, yang ini dibuang. Jadi secant hanya diambil yang ini. Susah ingatnya ya. Daerahnya dari 0 sampai pi per 2, pi per 2-nya nggak ikut. Kalau GeoGebra sih ngerti, pinteran dia. Pi per 2-nya nggak ikut. Kemudian digabung pi per 2 sampai pi. Gitu. Fungsi inversi kita gambar. Suka salah, hapus lagi aja. Arcus secant X. Enter. Nggak mau. Nggak punya dia library-nya. Secant X nggak ada ya? Oh, nggak ada keluarnya gitu. Ya sudah, nggak bisa. Harus gambar manual. Lihat ke slide saya. Jadi harus dicerminkan terhadap mana Y sama dengan X ini. Harus dicerminkan. Cerminkan yang ini menjadi gimana? Titik ini menjadi titik. Ini kan titik 0,1 ya. Jadi di sini 1,0. Asimtot tegaknya nanti jadi datar. Dia akan gambarnya kira-kira kayak gitu. Yang ini di kuadran 4 dicerminkan nanti jadi di kuadran 2. Pusing saya menggambarnya, udah aja ini. Yang merah secant X supaya punya inverse. Ya. Jadi secant X-nya digambar dari 0 sampai pi per 2 digabung pi per 2 sampai pi. Untuk yang secant. Jadi daerah nilai dari secant min 1. Sedangkan daerah nilai dari secant berapa ya? Yang merah dulu. Daerah nilai secant adalah 1 sampai tak hingga digabung dengan ini min tak hingga sampai min 1. Min tak hingga sampai min 1 digabung 1 sampai tak hingga. Ini daerah nilai dari si secant yang merah. Menjadi daerah definisi dari fungsi inversi. Nah, yang merah ini dicerminkan jadi yang ini. Yang di sini dicerminkan jadi ini. Ini titik ini yang istimewa nih. Pi, min 1 jadi min 1, pi. Agak pusing ya? Ya, harus diterima aja. Sifat-sifat bahan kuliah kita untuk semester ini sampai sini. Yang ini nggak ikut ya, ingat ini tidak ikut turunannya. Turunannya, integralnya nggak ikut, tetapi akan saya berikan hari Senin. Itu bahan semester 2 karena ini nyambung sekali. Akan dimasukkan bahan semester 2, tapi akan saya bahas nanti hari Senin. Tapi untuk ujian semester ini hanya sampai sini. Oke, kita lihat rumus-rumus ini. Coba saya buka aja ya. Rumus ini diperlukan nanti untuk ngitung turunannya. Ya. Kenapa disampaikan rumus ini? Coba kita lihat. Jadi di ujian pasti akan keluar elementer aja. Ngitung kayak tadi. Yang kayak ginian mungkin. Atau memahami grafik fungsi inversi. Oke, ini saya akan buktikan dua macam. Akan dibuktikan ini. Atau ditulis aja ya. Ditulis aja. Lebih mantap kayaknya. Oke.
Saya akan buktikan ini. Kemudian ke Word. Moga-moga kepala kalian nggak pecah nih. Banyak notasi, cuma baru gitu notasi. Oke. Ingat, di kepala kita kalau cos min 1 ini kan berupa sudut. Ini tuh sudut deh. Sudutnya. Jadi saya misalkan gini. Misalkan sudutnya itu theta. Cos min 1x sama dengan theta, gitu kan? Nah, sekarang saya hitung. Gini. Saya pakai rumus identitas ini. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, gitu kan? Nah, oke. Sebentar, saya jadi bingung sendiri. Sin. Oke. Dari sini saya dapatkan ini artinya apa? Cos theta sama dengan X ya. Paham? Ini arti fungsi inverse. Kalau cos min 1x theta, berarti cos theta sama X. Kalau bingung, dikomposisikan aja kedua ruas dengan cos X. Cos dari cos min 1x sama dengan cos theta. Gitu ya. Nah, dari sini saya berusaha mengeluarkan bentuk ini. Sin theta yang mau dihitung adalah sekarang ini sin dari theta. Jadi sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Sin kuadrat theta, ini kan, ini ingat, ini sin theta nih seluruhnya. Sin dari theta ini. Sama dengan 1 min x kuadrat ya. Ini dari sini, cos kuadrat berarti x kuadrat. Nah, ininya udah kebentuk. Jadi sin theta, hati-hati penarikan akar ada plus min. Gitu ya. Jadi, saya kembalikan tetanya menjadi ini. Saya dapat sin cos min 1x gitu kan. Ini kan tetanya ini. Tetanya cos min 1x. Tetanya cos min 1x. Sama dengan plus min akar 1 min x kuadrat. Nggak cocok, ini hanya plus aja. Saya dapatnya plus min. Kenapa? Coba kita lihat. Kalau kita bicara, ini yang ada fungsi inversnya mana? Yang ada fungsi inversnya adalah cos min 1 ya. Nah, ini perlu diberi catatan. Kalau cos, tadi fungsi cos, kita hanya ngambil sampai 0 sampai pi kan ya. Jadi kalau menyangkut fungsi cos inverse, sudutnya hanya di sini. 0 sampai pi. Sekarang kita lihat sin dari sesuatu plus min ini. Tapi ini sudutnya, ini cos min 1 itu sudutnya 0 sampai pi. Nah, jadi ada tambahan. Kecilin supaya kelihatan semua, atau saya tulis di sebelahnya. Dari sini. Karena 0 theta pi, kenapa ini? Karena tadi cos min 1. Didefinisikannya hanya 0 sampai pi gitu ya. Maka sin dari theta haruslah
besar sama 0 kan? Nilai sin di sini harus besar 0. Jadi sin cos min 1x, ini tadi kan tetanya cos min 1x, itu harus lebih besar sama 0. Gabungkan ini 2, berarti sin cos min 1x hanya yang positif aja. Nggak mungkin negatif. Akibat pembatasan sudut. Sudutnya kenapa diambil yang ini? Bukan yang inverse dari sin. Karena di soalnya awalnya adanya inverse dari cos. Jadi harus membatasi yang cosnya. Oke. Satu lagi terakhir. Ini saya buktikan ya. Tangen secant min 1x. Atau dikep dulu lah, biar bisa nyocokkan jawabannya nanti. Oke, ini kenapa ada plus min? Karena nanti dia bisa positif, bisa negatif nilainya. Nggak kayak yang sin tadi. Halo, masih ngikutin nggak ini? Suaranya masih kedengaran nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Dengaran, Pak. Oke. Nah, luas kanannya nanti aja. Saya mau ngitung tangen dari secant min 1x. Jadi di sini saya sebut yang sudut itu kan secant. Secant min 1x sama dengan theta. Atau sama aja X sama dengan secant theta. Tadi sudutnya kalau secant di mana? Berlakunya 0 sampai pi, tapi pi per 2 nggak ikutan. Catat dulu. Jadi tetanya 0 sampai pi per 2 dan ditambah juga pi per 2 tetanya, pi per 2 nya nggak masuk sampai pi-nya masuk ya. Nah, karena nilainya ada, secant pi ada min 1. Nah, ini nanti untuk menentukan plus minnya di sini kuncinya. Karena nanti ada penarikan akar. Nah, sekarang saya kan mau menghitung tangen dari theta ya. Ini kan tadi saya sebut theta nih. Saya gunakan rumus identitas 1 ditambah tangen kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Atau tangen kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta min 1. Tangen kuadrat theta, secant kuadrat mana? Ini, x kuadrat kan? Nih udah kebentuk ininya kan? Udah sama. Tinggal diakarkan kan? Tangen theta sama dengan plus min akar x kuadrat min 1. Nah, tangen theta saya kembalikan ke bentuk awal. Tangen tetanya tadi ini secant min 1x plus min akar x kuadrat min 1. Nah, kita lihat ini sudutnya ada di sini dan di sini. Jadi, tangen secant min 1x ini harus hati-hati jadinya. Kapan plus, kapan min? Kita lihat, kalau sudutnya antara 0 sampai pi per 2, itu tangennya positif ya. Nilai tangen kalau sudutnya di antara ini positif. Sorry, ini kok jadi X, jadi ini theta kan? Theta gitu. X-nya berapa itu?
Ini akan menjadi positif. Ya, di atas nggak apa-apa lah, yang positif ini. Positif plus X kuadrat min 1. Kalau X-nya di mana? Kita nggak mau tetanya, maunya X-nya. Coba kita lihat lagi GeoGebra. Sudutnya di antara 0 pi per 2. Berarti X-nya kalau terhadap inverse antara 1 sampai tak hingga. Padanannya ya. Sudutnya di antara 0, ini yang secant. Antara 0 sampai pi per 2. Sudutnya. Nilai sekannya 1 sampai tak hingga. Kalau berhubungan dengan inverse, dari definisinya 1 sampai tak hingga, nilainya antara 0 sampai pi per 2. Jadi, kembali ke sini, yang saya cari adalah nilai sekannya antara 1 X-nya sampai tak hingga. Atau cukup X besar 1. Nanti yang ini menghasilkan minus. Karena tangan di kuadran 2 itu negatif. Ini kan tangan di kuadran 2 ininya. Berarti X-nya jatuh di mana? Mana tadi? Jatuh di min 1 sampai min tak hingga. Terbalik, min tak hingga sampai min 1. Jadi, min tak X kecil dari min 1. Gitu. Nah, jadilah rumus ini. Oke? Habis bahan kuliah kita. Cuma saya akan ngasih tip cara cepat. Ngitung yang tadi. Bagaimana mengingat-ingatnya kan lupa. Coba, kalian kalau ditanya ininya kanannya ditutup, bisa gitu menghasilkan ini, ngitung ini. Kalau kanannya ditutup. Nah, ada cara yang cepat. Hanya perlu hati-hati yang tangan aja. Tangan secant ada plus min. Yang lain plus semua. Cara cepatnya gini. Saya crop sekarang semuanya. Cara cepatnya pakai segitiga. Nah, contoh. Saya yang ini lupa. Luas kanannya lupa gitu ya. Apa sih harus ngapalin yang gini? Ini lupa, ini apa sih gitu. Saya menghitung ini. Caranya pakai gini. Coba. Mau ngitung cos sin min 1x. Bayangkan kembali ininya sebagai sudut. Jadi misalkan sin min 1x-nya sudut theta. Jadi sin theta sama dengan X. Gambar pakai segitiga. Siku-siku. Segitiga siku-siku. Sudutnya tetanya terserah. Jangan yang 90 derajat. Yang ini, yang atas, tetanya atau yang bawah. Terserah. Saya ambil tetanya ini. Sin theta X sama dengan X per 1. Kan? Nah, sin theta itu ini X per 1. Sisi di depan bagi sisi miring. Jadi yang ini 1 min X kuadrat. Nah, ini cos ini adalah sama dengan cos dari theta. Hitung dari segitiga ini cos theta. Sama dengan ini cos theta dibagi ini. Cos 1 min X kuadrat. Cocok nih. Kita buka lagi ininya. Kita buka lagi tuh. Cocok kan? Kalau 1 min X kuadrat. Gitu. Jadi kalau nggak hafal, kanannya gampang. Satu lagi yang ini secant tangan. Coba ya, kita lihat. Secant tangan. Saya hapus dulu. Pus, pus, pus. Pus, 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 pus. Pus, meong, meong. Nah. Saya lupa ruas kanannya nggak apa-apa. Mau ngitung secant dari tangan min 1x. Sama dengan berapa? Saya misalkan. Misal tangan min 1 itu berarti sudutnya. Atau tangan theta sama dengan X.
gambar di segitiga kayak tadi. Nah, terlalu bawah. Jadi gambar tetanya katakan yang ini, mau yang atas juga boleh. Tangen theta X. Tangen theta itu adalah sisi ini dibagi sisi itu ya. Jadi harus X per 1. Ini X, ini 1. Gitu. Supaya tangannya sama dengan X. Jadi ini akar 1 ditambah X kuadrat. Nah, sekan tangen min 1X adalah sekan dari theta ya. Sama dengan kita lihat sekan itu 1 per cos. Cosnya mana? Cosnya 1 dibagi sisi miring. 1 per cosnya berarti sisi miring dibagi sisi yang dekat sudut. Akar 1 ditambah X kuadrat. Tuh, kan langsung dapat. Nggak usah hafal ininya. Yang perlu diingat, tangan sekan, hati-hati tangan sekan bisa plus min. Karena ini pusing, dosennya juga sering lupa, biasanya di ujian nggak keluar yang ini gitu ya. Meriksa ujiannya juga setengah mati kalau yang essay biasa. Begitu, itulah fungsi-fungsi trigonometri inverse. Nanti Senin saya akan lanjutkan dengan turunannya, meskipun nggak ikut bahan ya, turunan dan integralnya. Karena saya pikir kalau masih ada waktu, mendingan dibahas sekalian. Kalau ditunda semester depan, memang ini akan masuk bahan semester depan, nanti udah lupa, harus review ini lagi saya. Kalau saya yang masih ngajar, kalau nggak diputar dosennya, tapi saya akan berikan. Baik, hari ini sekian dulu, silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan, besok kita tutorial. Paham? Ya, agak pusing karena banyak notasi yang baru. Itu aja. Itu sih maklum. Tapi bisa dipahami. Oke, saya berhentikan dulu rekaman.